Bapak, saya dari kampus Wiraraja. Nama saya Muhammad Rohidi Iksan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Ingin menanyakan bagaimana tanggapannya kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perekonomian saat ini, dan sesuai tidak terhadap pendapatan atau gaji bulanan, mencukupi atau tidak, Bapak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Bapak Insolil. Saya bekerja di Dinas Ketenagakerjaan. Terkait tentang kebijakan pemerintah itu sangat membantu perekonomian masyarakat. Karena apa? Karena saat ini bisa kita lihat semua bisnis itu ada di dalam genggaman tangan kita. Yang dikatakan ada di dalam genggaman tangan kita itu pemerintah menyediakan platform sosial media untuk dijadikan bisnis. Tidak bisa dipungkiri yang paling utama itu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga TikTok. TikTok ini waktu itu sempat dihentikan, akan tetapi TikTok sudah memenuhi kewajibannya lalu diizinkanlah oleh pemerintah. Bahkan tidak hanya platform media yang saya sebutkan tadi, melainkan Instagram WhatsApp juga digunakan, baik WhatsApp digital ataupun WhatsApp biasa gitu. Dan terkait untuk memenuhi atau tidak itu tergantung dari gaya hidup masyarakat. Jika gaya hidupnya melebihi dengan penghasilannya, mungkin bisa dikatakan tidak cukup walaupun penghasilannya itu berjuta-juta gitu. Tapi jika jika gaya hidupnya itu diminimalisir, walaupun penghasilannya itu sederhana, itu semakin lama itu semakin meningkat. Dan juga ada kebijakan lain, yaitu kebijakan BPJS. Pemerintah memberikan BPJS, entah itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu ketika kita sakit nanti kita itu digratiskan, nggak perlu kita harus menyediakan uang sekian juta. Nah, kita sudah mendapat fasilitas jika kita membayar iuran. Iuran itu kita pemerintah itu mengelola gitu. Pemerintah mengelola agar ketika di saat masyarakat Indonesia ada yang sakit atau entah itu terkena musibah, itu bisa digunakan BPJS kesehatannya. Nah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaannya itu bisa digunakan juga, entah itu ketika ada kecelakaan kerja itu bisa diklaim, klaim BPJS Ketenagakerjaan, atau ada itu kelas yang istilahnya jaminan hari tua gitu. Seperti itu kebijakan pemerintah. Jadi enak ketika kita masih muda, kita bekerja baik itu offline ataupun online gitu kan, yang disediakan oleh pemerintah maupun kita yang membuka lowongan pekerjaan, baik itu home industry ataupun menggunakan gadget digital seperti edit video ataupun apapun sebagainya itu. Nah, seperti itu bisa kita simpan melalui entah itu BPJS Ketenagakerjaan atau kita simpan ke bank mana terserah gitu, untuk hari tua kita gitu. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak. Saya dari kampus Wiraraja, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Nama saya Muhammad Rohidi Iksan. Ingin menanyakan bagaimana tanggapan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perekonomian saat ini, sesuai tidak terhadap pendapatan atau gaji tiap bulan, mencukupi atau tidak? Ya, Waalaikumsalam. Nama saya Mahmud. Saya sambil berbisnis rokok. Tapi ini rokoknya bukan ilegal, tapi legal, sudah ada cukai. Nah, untuk terkait kebijakan pemerintah sendiri ini ada sedikit kendala gitu. Kendalanya di apa? Kendalanya itu karena
ada salah satu platform yang tidak mengizinkan untuk jualan rokok. Salah satunya itu Shopee dan juga Facebook. Facebook itu ketika kita men-share video atau foto, ini kan ada istilahnya apa itu, kayak berlubang atau kayak apa itu istilahnya kalau di rokok, ya ini, nah itu tidak diizinkan oleh pihak Facebook gitu. Seperti ini di apa itu, kayak jangan kayak hati, habis itu yang lubang gigi, nah itu di Facebook itu di apa itu istilahnya, dibatasi, bahkan dihapus, ditolak jika kita men-share di beberapa grup itu, di salah satu grupnya itu ditolak karena ada unsur kayak seperti halnya kekerasan gitu. Nah, dan untuk Shopee tidak mengizinkan penjualan rokok itu di Shopee, padahal rokoknya sudah resmi. Terkait untuk penjualan sih itu masih belum cukup terpenuhi, masih belum bisa mencukupi, bukan karena apa, karena dari pihak bea cukainya itu lumayan mahal dan juga prosesnya juga untuk mendapatkan pita cukai itu cukup rumit juga gitu. Ya saya tidak mempermasalahkan itu, karena untuk mendapatkan cukai itu perlu proses yang ketat. Nah, tetapi untuk pembiayaannya itu kan ini masih home industry gitu, masih belum menggunakan mesin itu, biayanya ya menurut saya itu cukup mahal juga gitu. Dan untuk terpenuhinya atau tidak, ke saya itu ya ini kan untuk bisnis samping, jadi saya cuma menjual itu melalui WA dan dari orang-orang. Ini sudah alhamdulillah sudah terkirim ke mana itu, ke Pati, Bali, habis itu Jakarta dan juga Jember. Jakarta terus Tangerang juga sudah. Ada lagi mungkin? Sudah ada Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.